Oke, kenalin. Gue Diga Hermawan. Gue umur sekitar 30 tahun. Di kesempatan ini gue mau cerita tentang perjalanan gue dulu yang jalan-jalan ke Bali. Kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu lah. Sekitar 2018 itu kita pernah kerja ke Bali. Di situ kalian jangan khawatir kalau kalian misalnya nggak punya budget, misalnya bukan nggak punya budget tapi budgetnya minim, kalian bisa persiapin dari jauh-jauh hari sebelum kalian berangkat ke Bali. Kemudian, oh iya, hotel, penginapan kalian juga harus prepare sebelumnya, jauh-jauh hari. Kalian harus pesen itu penginapan sebelum kalian sampai di sana, karena pasti bakal keteteran nanti. Oke, kalender udah nunjukin waktu dimana gua harus jalan, dimana tiket pesawat harus kalender udah menunjukkan waktu dimana gua harus berangkat, dan karena pesawat yang udah gue pesen dari jauh-jauh hari kemarin udah tiba waktunya. Sekarang kita berangkat. Karena pesawat take off pukul sekitar jam 7:30-8 lah, maka kita putuskan buat jalan ke Bandara Soekarno-Hatta jam 4 sore. Sampainya di sana bener aja, sampai di sana udah jam 6:30, karena hari-hari biasa jalanan juga macet, jam-jam pulang kantor yang lumayan bikin lama ya di situ karena jam-jam pulang kantor dan macet padat tadi. Kemudian setelah sampai di sana, pesawat take off jam 7.30. Sampai di Bali sekitar, kalau waktu normal sih satu jam 40 menit kalau nggak salah dah. Lupa gue. Terus sampai di sana lumayan jauh tuh, jalan dari dalam bandara sampai ke pintu keluar. Lumayan lama karena udah capek bawa koper, gendong ransel, jalan lama. Akhirnya kita berhenti dulu di salah satu minimarket yang berada di sekitaran parkiran mobil Bandara Ngurah Rai. Di situ kami beli makanan kecil, makanan ringan, sama 2 botol minuman air mineral sama soft drink. Di situ kita ngemil, kita minum sambil nunggu taksi online yang kita pesan untuk menuju ke hotel yang sudah kita pesan. Beberapa menit kemudian setelah kami ngemil dan kami minum, taksi online yang kita pesan pun datang. Kemudian langsung kita menuju ke hotel yang kita pesan. Beberapa menit kemudian, sekitar 30 atau 45 menit lah, kayaknya nggak sampai 45 menit, kita sampai di salah satu hotel yang sudah kita pesan. Di situ istri gue langsung ke resepsionis buat verifikasi atau konfirmasi pesanan yang udah kita pesan jauh-jauh hari. Beberapa menit kemudian verifikasi selesai. Karena waktu belum jam 12 malam, maka kami belum bisa masuk kamar dan kita putuskan untuk menunggu di apa tuh namanya, lobby atau apa sih, ruang tunggu itu di depan resepsionis yang biasa ada di hotel-hotel gitu. Sekitar ya agak lama sih, 3 batang rokok lah sama minum, ngobrol juga lama. Kamar pun selesai, kamar pun sudah siap dan kita bisa masuk kamar karena waktu juga udah jam 12 lebih waktu itu. Masuk kamar, kemudian
barang-barang, baju apa udah kita siapin, udah kita pisahin, udah kita keluarin di lemari yang udah disediakan di hotel. Selesai itu mandi, selesai, karena rambut udah kucel begini, rambut kucel, muka kucel karena panas ya. Terus akhirnya mandi nih, gantian mandi selesai, minum bentar, langsung tidur. Besok paginya kita bangun pagi-pagi, mandi semua, selesai mandi kita langsung jalan. Oh iya, sebelumnya juga kita udah pesen 1 unit motor di mana? Di salah satu hotel yang kita pesan. Di situ juga menyediakan jasa sewa sepeda motor. Harganya lumayan kok, cuman 70.000 sampai 120 kalau nggak salah. Itu kalau untuk motor-motor gede ya sekitar 120 ke atas. Motor-motor bebek kecil ya sekitar 70, 80, 90. Kemudian sampai mana tadi? Oh iya, selesai mandi, motor ada, helm juga udah komplit. Akhirnya kita jalan kita cari sarapan. Yang gak jauh dari situ lah kita dapeti sebuah pom bensin. Nah, kita beli bensin dulu di situ. Selesai beli pom bensin, selesai beli bensin, terus kita lanjutin ke tempat tujuan utamanya. Kita cari sarapan, yaitu di salah satu warung nasi. Ya, nggak tahu familiar atau enggak sih, tapi menurut gue itu familiar. Warung nasi namanya nasi pedes Bu siapa ya, lupa gua. Di warung nasi pedes Ibu Andika, kalian gak usah khawatir soal harganya cukup murah, sekitar 25.000. Kalian udah dapat nasi, sepiring nasi, ayam goreng sama tumis sama sambal pedes, sama minum teh tawar itu free kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dimaklumin, tolong dibenerin yang bener yang mana. Kemudian selesai makan kita langsung pergi nih. Selesai makan kita pergi, tujuan pertama kalian udah pasti tahu kan, tujuan pertama kita ke Bali itu kemana. Kalau tujuan utama setiap orang yang ke Bali itu pasti kemana? Kuta. Ya, kita ke Kuta untuk pertama kalinya di Bali. Kita pergi ke Pantai Kuta. Di situ karena cuaca terik banget ya, karena panas banget, kita cuma minum aja di pinggir-pinggir pantai, di bawah-bawah pohon gitu, pakai payung-payung yang disewakan gitu. Di situ kurang lebih 2 jam 3 jam lah, cukup lama. 2 jam 3 jam, akhirnya kita cabut. Kita jalan lagi, muter. Belum tahu tuh akhirnya tujuan berikutnya kemana. Setelah muter-muter agak lama, sekitar setengah jam. Kayaknya nggak ada setengah jam juga sih, pegel naik motor setengah jam. Ya 15 menit, 20 menit lah. Setelah muter-muter, akhirnya kita melipir di, di mana ya? Di Double Sik. Di Double Sik itu kita lanjutin lagi minumnya. Kita beli minum lagi, beli cemilan lagi, makan minum sambil nunggu waktu sunset, sambil nunggu live musik juga karena di situ ada live musik. Kami minum juga, nyemil di situ. Kurang lebih seperti ini nih. Kalau kalian penasaran Double Sik itu seperti apa, ada live musiknya juga. Kemudian setelah dari Double Sik, kita pulang dari Double Sik itu sekitar jam 8 kalau nggak salah. Jam 7 atau jam 8 lah malam.
pulang dari situ kita langsung pulang, nyari makan dulu nih. Nyari makan, oh enggak, kita pulang dulu, kita balik dulu ke hotel, kita mandi, beres-beres, udah rapi, baru kita keluar nyari makan. Di salah satu di dekat hotel itu ternyata ada salah satu makanan instan, disebut merek nggak sih? Boleh nggak ya? Boleh, nggak apa-apa kan di YouTube juga. Ada salah satu gerai McD di situ. Kita langsung ke sana, kita beli makan buat makan malam sih, buat makan malam sama nggak lupa dong kita beli kopi buat temenin ngobrol malam, temenin rokok di depan hotel. Oke, karena di situ ramai banget, kita beli nggak makan dine in. Kita belinya nggak dine in, tapi kita take away, kita bawa balik ke hotel. Makan, pesanan udah siap, kita balik, makan, ngopi, tidur. Setelah tidur, bangun pagi. Keesokan harinya kita bangun pagi-pagi, sekitar jam 8 kita jalan buat nyari tempat kopi. Kita mau ngopi di daerah Legian tadinya. Kita cari kopi di situ, ternyata rata-rata mereka buka malam. Setelah muter-muter lama, akhirnya kita dapat di salah satu toko oleh-oleh khas Bali namanya Krishna. Di situ kita akhirnya ngopi di situ. Ngopi. Akhirnya nggak berasa tuh, waktunya udah jam setengah 11. Jam setengah 11 siang kita lanjutin perjalanan ke destinasi selanjutnya, yaitu ke Garuda Wisnu Kencana. Nah, di situ perjalanan lumayan jauh sih, sekitar setengah jam, sekitar 30 menit 40 menit lah. Di situ kemudian di sana kita jalan-jalan, cuman yang sayangnya ini nggak bisa masuk ke patung Garuda Wisnunya nih, karena waktu itu lagi ada persiapan peresmian patung tersebut, yang mana peresmian itu langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 September 2018. Nah, di situ kita kalau nggak salah 2 hari sebelumnya lah kita pergi ke sana, tanggal 20 hari Kamis, ya hari Kamis kita pergi ke sana. Lumayan lama kita di GWK, sore sekitar jam 3 jam 4 kalau nggak salah. Kita balik ke hotel, kita beres-beres mandi, kemudian malamnya lanjut lagi jalan ke kawasan Legian. Kita mau lihat di situ Monumen Bom Bali. Di situ karena malam itu di situ ramai banget, jadi kita cuma sebentar di situ di Monumen Bom Bali itu. Kita lihat sebentar, kemudian kita jalan, kita nemu salah satu kafe di situ. Nah, di situ kita masuk. Kebetulan nih, kita langsung masuk. Di situ kita pesan minum lagi. Setelah minum, kebetulan di situ ada live musik juga. Kebetulan genrenya genre rock, slow rock, ya sejenisnya itulah. Kemudian kebetulan kami berdua itu ya suka sama genre-genre yang begitu. Gak kerasa di situ ternyata udah jam 1 malam. Udah lumayan lama tuh, jam 1 malam kita bingung. Nyari motor, parkirannya jauh banget ternyata. Setelah ketemu motor kita langsung pulang. Bukan pulang, maksudnya balik ke hotel. Sampai di hotel kita tidur. Paginya, yang kaget lagi nih paginya, kita bangun kesiangan. Sampai dibangunin sama orang. Tok. Apaan nih, kaget kan, pas dibuka ternyata service room dong. Mbak itu yang mau bersihin kamar. Ya Mbak, kita cuci muka dulu, nanti baru kita keluar, silakan dibersihkan. Gue bilang begitu sama mbaknya itu.
Kita cuci muka, selesai cuci muka kita keluar ke ngopi di pinggiran kolam renang itu yang ada di hotel yang dikelilingi kamar-kamar. Sampai di situ nggak lama kok, paling beberapa menit, sekitar 15 menit atau setengah jam lah. Kamar selesai, akhirnya kita balik lagi ke kamar buat mandi. Ya di situ kita males nih mau kemana-mana, males. Akhirnya sore-sorean kita pergi ke salah satu pantai, yaitu pantai Dreamland, yang lumayan jauh juga sih dari hotel. Di Dreamland itu kita duduk-duduk doang sebentar sambil main air karena waktu sore kan. Beli es juga, es kelapa ya pastinya, bukan es cendol, nggak ada es cendol di sana. Beli es kelapa, minum, ngobrol-ngobrol bentar, lihat-lihat suasana. Sekitar jam 5 lah, sekitar jam 5 atau setengah 6 kita balik lagi ke hotel, tidur. Paginya kita packing semuanya, karena hari itu malamnya kita harus take off balik lagi ke Jakarta. Packing udah selesai packing, baju-baju udah di packing semua, tinggal yang kita pakai aja yang nanti ditaruh di ransel. Kemudian oleh-oleh juga udah beli kita kemarin di Krishna sama di Jogger. Ya lumayan lah buat oleh-oleh ibu, buat oleh-oleh bapak, oleh-oleh ponakan-ponakan yang ada di Jakarta. Packing selesai, siang kita makan, selesai makan kita check out jam 12. Check out, kita jalan-jalan dulu, motor balikin, kita akhirnya ke bandara sore sekitar jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 kita ke bandara, tiba di sono lumayan lama tuh nungguin. Ya, akhirnya kita ngopi, ngobrol, ngerokok di luar tuh nggak boleh. Di situ ada tulisan dilarang merokok. Ya udah, gue akhirnya keluar dulu merokok. Saya ngerokok, gue balik lagi masuk. Nggak lama kemudian kita boarding. Waktunya boarding, kita boarding, masuk, selesai boarding, pesawat take off, berangkat. Ya itulah, sampai di Jakarta sekitar jam sekitar 1 jam 40 menit lagi lah dari sono ke sini. Cuman waktunya beda nih. Di sana waktu Indonesia bagian timur, di sini waktu Indonesia bagian barat. Itu tadi cerita gue sama istri gue yang jalan-jalan ke Bali. Kalian nggak perlu khawatir, kalian nggak perlu takut, kalian nggak bisa. Selama kalian ada niat, sekali kalian ada niat, sekali kalian mau, kalian pasti bisa. Do it. Oke, thank you. Salam.